Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, buat kalian nih yang baru nemuin channelnya Lilik Wiji, jadi di channel ini kita membahas tentang materi ujian perangkat desa dan juga tutorial Microsoft Excel. Jadi buat kalian yang mau ujian perangkat desa, kalian bisa scroll-scroll videonya di channel Lilik Wiji, atau buat kalian yang mau ujian admin ya, admin kantor, kalian juga bisa scroll juga nih ya, cek-cek videonya Lilik Wiji karena di situ sudah tersedia tutorialnya lengkap ya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 3 rumus nih ya. Ada yang pertama average, kemudian average if, dan juga average ifs, ada s-nya ya. Nah, oke, saya beritahu dulu untuk fungsi average ini untuk menghitung rata-rata dari keseluruhan ya, untuk tanpa ada kriteria, intinya nilai rata-rata keseluruhan gitu. Kemudian untuk average if ini fungsinya sama, menghitung rata-rata, hanya saja dengan kriteria tertentu. Contohnya nilai rata-rata yang lulus berapa, nilai rata-rata jurusan IPA itu berapa gitu ya. Kemudian untuk yang average ifs, nah ini adalah bentuk jamak dari average if. Nah, kalau ini kriterianya 1, kalau average if ini kriterianya 2. Jadi untuk menghitung nilai rata-rata untuk jurusan IPA yang tidak lulus ya, atau untuk jurusan IPA yang lulus. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya ini sudah bertingkat ya, dari yang termudah sampai yang tersulit kayak gitu. Ya, oke, kita langsung saja ke prakteknya. Yang pertama untuk average, kita langsung saja masukkan rumusnya ya, sama dengan average, kemudian kurung buka. Nah, di sini sudah ada rambu-rambunya di bawahnya ya. Ada number 1, number 2 ya. Kita di sini tinggal blok saja kolom nilai ya. Nilainya Ahmad sampai dengan Eka kita blok, kemudian tutup kurung, lalu di enter. Nah, maka akan ketemu. Jadi nilai rata-rata dari semua siswa adalah 73,5. Ya, di sini. Ya, misal kita ganti nilainya Ahmad jadi 90 di sini, maka akan berubah. Nah, akan jadi 74. Nah, di sini ya, otomatis berubah gitu. Nah, itu untuk penjelasan dari average. Kemudian selanjutnya next untuk average if. Nah, untuk average if ini kita akan mencari nilai rata-rata berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini sudah ada ya, nilai rata-rata yang lulus itu berapa. Nah, ini yang pertama ya, kita akan mencari nilai rata-rata yang lulus. Nah, gitu. Rumusnya pakai average if. Nah, kita tuliskan sama dengan average if, kemudian kurung buka. Nah, ini kita pakai cara yang pertama dulu ya. Kita pakai cara yang pertama. Ya, average if sebenarnya ini kan ada cara kedua. Nanti akan saya kasih tahu cara yang kedua. Cara yang pertama dulu kita sama dengan tulis average if, kemudian di sini kurung buka. Nah, di sini langsung muncul rambu-rambunya ya. Range ini kita blok untuk kolom yang ada tulisan lulusnya. Berarti kan ada di kolom status. Nah, maka kita blok kolom status. Blok semuanya, tapi judulnya nggak usah ikut ya. Kemudian titik koma. Nah, untuk kriterianya kita tulis petik 2. Karena ini huruf, berarti kita tulis lulus. Nulis lulusnya harus sama dengan yang di tabel ya. Kemudian tutup pakai petik 2 lagi, kemudian titik koma. Nah, di sini average range. Nah, ini kita blok kolom nilai semuanya. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi ketemu ya nilainya 86,5. Nah, itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua ini menurut saya lebih enak ya, lebih gampang. Cara yang kedua, kita itu sama ya, nanti bedanya itu hanya ada di kriterianya. Kita tulis sama dengan average if, kemudian kurung buka, range-nya kita berarti blok sama seperti tadi ya. Berarti untuk kolom status kita blok. Nah, kemudian titik koma. Nah, untuk kriteria di sini, kalau kita tadi tulis manual ya, tulis seperti ini. Nah, tulis lulus seperti ini ya. Nah, sekarang kita nggak nulis seperti ini, tapi kita cukup klik sel yang ada tulisan lulus di sini. Nah, di sini kan ada nih di atas IPA ini tulisan lulus. Nah, kita cukup klik di sini, kemudian ini kan lulus ya. Kemudian titik koma, lalu
blok kolom nilainya di sini ya. Kemudian tutup kurung, enter. Sama ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang cara yang kedua ini, kalau lulusnya kita ganti menjadi tidak lulus di sini ya, maka nanti otomatis akan ganti sendiri ya. Nilainya akan otomatis terganti. Nah, jadi 55,25. Kalau kita ganti lagi jadi lulus, nah, maka akan berubah sendiri ya. Untuk cara yang pertama tadi itu meskipun selnya di sini kita ganti jadi tidak lulus, itu nggak akan berubah ya. Jadi menurut saya lebih enak pakai cara yang kedua karena nanti akan bisa otomatis ganti sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini ya, untuk yang IPA itu sama saja caranya, average if ya, sama dengan average if kemudian kurung buka, range-nya berarti kita blok yang jurusan, karena untuk yang IPA ini ada di kolom jurusan. Nah, range-nya kita blok di sini ya, kemudian titik koma. Nah ini kita coba pakai cara yang pertama ya. Pasti nanti kalau IPA-nya kita ganti jadi IPS pasti nggak jadi ini. Ya kita tulis nih, ketik manual nih IPA ya. Kemudian tutup pakai petik dua lagi, kemudian titik koma, kita blok kolom nilainya, kemudian tutup kurung, enter. Nah ini kan 74,8. Nah coba kita IPA-nya ganti jadi IPS nih, kemudian enter, pasti nggak akan berubah ya. Karena apa? Karena kita pakainya yang manual. Nah coba kalau kita IPA-nya ini kita ganti, nah kita ganti jadi ini yang IPS, klik ya, kita klik selnya, kemudian enter. Nah ini kan 73,2. Nah kita ganti nih jadi IPA, enter. Nah maka kan berubah sendiri ya. Kita ganti lagi. Nah itu bedanya ya, seperti itu ya. Nah itu untuk penjelasan dari average if ya, untuk mencari rata-rata berdasarkan kriteria ya, satu kriteria. Nah, kemudian yang terakhir untuk yang average if ya, untuk yang average if ini sebenarnya bentuk jamak dari average yang ini ya, yang tanpa s ya. Ini untuk average ifs, ini kriterianya ada 2. Nah di sini ada IPA dan tidak lulus, berarti kita akan mencari nilai rata-rata untuk jurusan IPA yang nggak lulus ya, itu berapa. Nah gitu. Ada juga jurusan IPA yang lulus itu nilai rata-ratanya berapa. Nah gitu. Ini kan berarti ada 2 kriteria. Nah gitu. Makanya pakainya average ifs. Nah, kita di sini tinggal langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan average ifs. Jangan lupa huruf S-nya, kemudian kurung buka. Nah, untuk average range berarti yang pertama ini beda pakai sama yang tadi ya. Jadi untuk yang pertama kita blok dulu nilainya, kolom nilainya, kemudian titik koma, kemudian kriteria range 1 itu kan IPA, berarti kita blok kolom jurusan ya, karena IPA ini ada di kolom jurusan. Kita blok, kemudian titik koma, kemudian untuk kriteria range 1 kita klik saja yang tulisan IPA di sini ya, nggak usah ditulis manual, kita di sini klik saja selnya, kemudian titik koma, kemudian kriteria range 2 tidak lulus berarti kita blok yang kolom status, kemudian titik koma, kemudian kriteria range 2 berarti kita klik sel yang kedua ini yang tidak lulus, kita klik, nah kemudian tutup kurung, kemudian enter, maka akan ketemu untuk rata-rata jurusan IPA yang tidak lulus itu 58. Coba kita ganti IPA jadi IPS. Nah, enter. Nah, rata-ratanya itu 52,25 untuk yang IPS. Kemudian, misal IPS yang lulus, berarti kita hapus, kita ganti menjadi lulus. Enter kan. Nah, berarti untuk rata-rata IPS yang lulus itu 87. Nah, untuk yang kedua juga sama ya. Kita tuliskan average, salah nulis nih, average ifs, kemudian kurung buka, kemudian kita blok kolom nilainya ya, average range ya. Ini sebenarnya semuanya di Excel itu ya, ini sebenarnya sudah ada rumusnya ya, cuma kadang kita nggak tahu caranya gitu. Sebenarnya di bawahnya ketika kita nuliskan rumusnya ya, di bawahnya sudah ada rambu-rambunya caranya gitu. Nah, kemudian average range kita blok kolom nilai, nah, kemudian titik koma, kriteria range 1 berarti kita blok yang jurusan, karena IPA ada di kolom jurusan. Kita blok, kemudian titik koma,
kemudian kriteria range 1 kita klik di sini ya. Nah, kemudian titik koma lagi kriteria range 2 berarti kita blok kolom status, kemudian titik koma, kemudian kita klik sel yang lulus di sini. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Maka akan ketemu ya, untuk IPA yang lulus itu nilai rata-ratanya 86. Misal kita ganti IPS yang lulus, Nah, sama nih ya. Jadi 87 nih ya. IPS yang lulus 87. Misal IPS yang tidak lulus, kita tulis tidak. Kemudian enter, maka akan ketemu 52,5. Nah, itu ya. Nilainya sudah ketemu. Ya, oke, mungkin seperti itu ya kesimpulannya. Jadi untuk yang rumus average, untuk mencari nilai rata-rata ya, semuanya ya tanpa ada kriteria tertentu untuk average. Kemudian untuk average if itu untuk mencari nilai rata-rata tetapi berdasarkan kriteria tertentu. Kriterianya satu ya, itu contoh yaitu nilai rata-rata yang lulus, nilai rata-rata yang jurusan IPS. Ya seperti itu ya. Kemudian untuk yang average ifs ya, ini kriterianya lebih dari satu ya, mencari nilai rata-rata untuk kriteria jurusan IPS yang lulus. Nah gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi ini sebenarnya sudah penjelasan dari yang termudah sampai yang susah kayak gitu ya, urutan ya. Mudah, agak susah, ya ini agak rumit. Nah, kayak gitu. Jadi sudah urutan. Nah, gitu. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like ya. Jangan lupa juga buat subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Oke, kalian juga bisa nih ya, kalau ada permasalahan di Excel itu juga bisa langsung WA di WA-nya admin dari channel Lilik Wiji. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.